improve the ADC accuracy. Jadi kita akan mencoba untuk memaksimalkan ketepatan dari ADC meskipun dengan IC yang sama. Jadi kalau kemarin sudah sempat kita bahas itu ya, jadi ADC itu akan semakin akurat, akan semakin tepat untuk mengonversi itu jika panjang bitnya itu semakin panjang. Kemarin sudah itu ya kita buktikan di UTS itu ya, menggunakan 8 bit dan menggunakan 10 bit, lebih tepat kalau menggunakan 10 bit. Nah, sekarang sama-sama 8 bit, bagaimana kalau dibuat lebih tepat? Nah, di sini contohnya kita menggunakan IC 0804 yang kita gunakan kemarin untuk tugasnya. IC ini mempunyai format data keluaran 8 bit. Nah, sekarang dengan 8 bit itu, kita mempunyai ketepatan tertentu. Dengan tegangan 5 volt, kita mempunyai ketepatan yang kemarin dulu juga sudah kita hitung sekitar 19 milivolt ya. Nah, kita ulang coba di sini. Nah, ini contohnya ADC 0804 itu kita gunakan untuk mengonversi tegangan 5 volt. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita menggunakan untuk mengonversi tegangan 5 volt, ya tegangan 5 volt itu merupakan tegangan default-nya, kisaran tegangan default-nya. Kisaran tegangan default-nya itu berarti kita melakukan konversi secara absolut. Absolut berarti sama dengan aslinya. Ini inputnya 0 sampai 5 volt, input analog. Di sini output data digitalnya dari 0000 sampai ini 1111 1111 atau FF hexa gitu ya. Nah, sekarang dengan cara seperti ini kita mempunyai resolusi ini ya, menggunakan rumus ini delta V in max berarti kisaran ini dibagi dengan jumlah datanya. Nah, kalau kita hitung kita akan mendapatkan nilai 19,6 milivolt. Berarti kalau menggunakan ADC 0804 dengan cara absolute conversion, itu ADC ini dapat mendeteksi perbedaan atau perubahan tegangan analog 19,6. Maksudnya, jika tegangan analog input itu berubah 19,6, maka data output akan berubah 1 bit. Jadi, kalau tegangan input itu berubah lebih dari 19,6, maka data output akan berubah 1 bit. Jika tegangan input itu berubahnya kurang dari 19,6, berubahnya kurang dari 19,6, maka data output tidak akan berubah. Nah, berarti ADC ini itu mendeteksi perubahan tegangan input itu minimal adalah 19,6. Nah, itu yang disebut dengan resolusi itu seperti itu. Nah, sekarang di sini ini ya, kalau kita hanya menggunakan kisaran tegangan 0 sampai 1 volt saja bagaimana? Ya, mestinya tegangannya jangan dipasang 0 sampai 5 volt. Kalau tadi ini tegangan inputnya 0 sampai 5 volt, ya dengan data 8 bit kita mempunyai resolusi 19,6. Nah, sekarang kalau tegangan inputnya cuma 0 sampai 1 volt, ya ini kisaran inputnya nanti akan kita ubah. Sehingga kisaran inputnya itu tidak 0 sampai 5 volt, tapi cukup 0 sampai 1 volt saja. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau dibayangkan seperti ini. Jadi, dari 0 sampai data tertinggi ini ya, 1111 ini kan kita mempunyai 255 step. Mempunyai 255 macam nilai keluaran. Nah, kalau tegangan 0 sampai 5 volt, dibagi 255 itu ngitungnya bagaimana? 255 itu dari ini ya, 2 pangkat 8 min 1. 2 pangkat 8 itu 256, min 1 itu 255. Kalau tegangan 5 volt ini dibagi dengan jumlah stepnya itu 255 akan menghasilkan 19,6 milivolt. Nah, karena kita nanti hanya menggunakan tegangan 0 sampai 1 volt saja, ya lebih efektif kalau 255 step ini tadi difokuskan ke tegangan 0 sampai 1 volt saja, jangan 0 sampai 5. Nah, jadi ini hanya difokuskan ke sini saja. Harapannya nanti kita akan mendapat hasil yang lebih bagus. Nah, ini sebagai perbandingan di sini ya. Kalau kita menggunakan tegangan kisaran masukan masih 0 sampai 5 volt, sementara tegangan kita itu hanya berubahnya hanya berkisar 0 sampai 1 volt. Nah, ini
tegangan 0 menghasilkan ini, tegangan 1 volt menghasilkan ini. Nah, ini kan berarti belum maksimal kalau seperti ini. Kenapa? Karena ini belum sampai mentok di sini. Mestinya kalau mentoknya cuma 1 volt, di sini mentoknya ya ini ya 111 di sini. Jangan di sini ya. Nah, sehingga kita bisa memaksimalkan step-step di sini itu untuk kisaran tegangan yang kita punyai di sini. Nah, ini contohnya, ini kalau bisa kita memberikan kisarannya masih absolut, masih defaultnya 1 volt jadi ini. Nah, sekarang kalau kita mau menjadikan tegangan inputnya itu lebih turun, kisarannya lebih rendah, caranya bagaimana? Nah, kalau tadi kalau mau kita hitung ini ya, datanya berapa, kalau kita hitung menjadi, nah ini ya. Nah, ini. Nah, ini datanya kan jadi ini datanya ya. Kalau kita hitung dengan cara kemarin menggunakan sistem perbandingan itu bisa ya. Ini delta V in, ini delta V in aktualnya seperti ini delta data yang ada seperti ini, berarti kita hanya menggunakan seperti ini. Nah, supaya ini maksimal, ini kita tarik ke sini. Satu itu kita tarik ke sini. Tarik ke sini, gitu ya. Nah, ini tarik ke sini, sehingga ini di sini jatuhnya. Nah, sehingga kita bisa memaksimalkan tegangan masukan kisarannya 1 volt, kemudian data keluaran kisarannya 0 sampai 255, ya. Nah, berarti ini pas. Ini kisaran masukan 0 sampai 1 volt, data keluaran 0 sampai 111. Tapi yang ini ada di atas sana, ini yang tadi itu merupakan hasil konversi 50 di atas sana, kita tarik ke bawah sini. Nah, sehingga kita bisa maksimal di sini. Nah, kalau seperti ini, berapa resolusinya? Nah, kita hitung aja. Resolusinya delta V in max ya, dibagi 255 sama dengan 3,9 volt. Berarti kalau dengan cara seperti ini, berarti nanti kalau ADC ini inputnya itu berubah 3,9, maka output sudah berubah 1 bit. Nah, berarti ADC-nya sekarang menjadi lebih peka terhadap perubahan. Kalau menggunakan cara yang absolut tadi, itu berarti resolusinya 19,6. Tegangan input berubah minimal 19,6, output baru berubah datanya. Nah, sekarang tegangan input itu berubah sebesar 3,9 mV, output sudah berubah datanya 1 bit. Nah, sekarang dengan cara seperti ini akan didapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, cara seperti ini dinamakan dengan sistem konversi menggunakan rasio matrik. Jadi kalau tadi menggunakan cara absolut atau menggunakan kisaran atau ring yang defaultnya, nah, maka sekarang menggunakan cara rasio matrik. Rasio matrik itu berarti nanti kita menggunakan sesuai dengan kisaran yang diinginkan. Nah, untuk ADC 0804 itu caranya bagaimana kalau kita mau menggunakan konversi rasio matrik seperti ini. Nah, ini karena kita di sini mencoba menggunakan IC ADC 0804. Ini rangkaian dasar untuk ADC. Rangkaian dasar itu berarti rangkaian yang nanti dapat kita setting nilai-nilainya. Kita mengabaikan rangkaian yang lain. Kalau rangkaian ADC itu kan nanti ada kapasitor, kemudian ada clock internal. Itu kan sudah merupakan rangkaian defaultnya seperti itu. Dan mungkin untuk sementara jangan diubah-ubah. Nah, sekarang yang bisa kita ubah-ubah yang ini. ADC itu mempunyai masukan V in min, V in plus. ADC itu nanti mengubah tegangan, mengonversi tegangan yang masuk antara V in min dan V in plus. V in min dan V in plus ini nanti bisa ini ground, ini bisa suatu nilai tegangan tertentu. Contohnya kalau yang di soal kemarin, di sini dihubungkan V in min dihubungkan ground, yang di sini dihubungkan dengan satu tegangan yang sesuai dengan konversi nomor NIM-nya itu ya. Nah itu. Nanti suatu saat ini juga tidak dihubungkan ke ground juga boleh saja. Ini tidak harus ke ground nanti ya, tapi itu nanti aja nanti. Nah, kemudian di sini ada Vref per 2. Vref itu merupakan tegangan maksimal ADC yang dapat dikonversi. Nilai tertinggi yang dapat dikonversi itu dinyatakan dengan Vref. Nah, kalau di rangkaian kemarin, yang di soal-soal itu, soal yang kemarin kita kerjakan itu, Vref per 2 itu diberi tegangan 2,5 volt.
Kenapa? Karena VRF-nya 2 volt. Ini ya, VCC itu sama dengan VRF. Karena VRF-nya sama dengan 5 volt, maka VRF per 2 sama dengan 2,5 volt. Nah, sekarang kalau VRF-nya ini kita ubah, nanti kisaran tegangannya juga nanti akan berubah. Contoh, misalnya kita hanya ingin mengonversi tegangan, kalau secara default-nya ya, kalau secara konversi secara absolut, V in min dan V in plus ini kan mempunyai beda tegangan maksimal 5 volt. Berarti VRF 5 volt, VRF per 2 sama dengan 2,5. Kalau kita mempunyai kisaran tegangan hanya 0 sampai 1 volt, 0 sampai 1 volt, kita ingin men-setting ADC itu maksimal mengonversi tegangan 1 volt saja. Ya berarti VRF sama dengan 1 volt. Berarti VRF per 2 sama dengan setengah volt. Nah, itu. Jadi VRF per 2 itu merupakan atau diberi tegangan sama dengan setengah dari tegangan maksimal yang dapat dikonversi. Nah, itu. Cara mudahnya seperti itu, cara mudahnya ya. Nah, ini jadi kita mengenal 2 macam mode untuk konversi ya. Yang sudah kita kerjakan kemarin adalah itu yang mode absolut. The reference voltage VRF per 2 setengah dari voltage applied to the VCC supply pin. Jadi ini setengahnya dari tegangan VCC. Nah, ini yang kita gunakan kemarin. Berarti kalau ini setengah dari tegangan VCC ya maka VRF per 2 setengah VCC berarti VRF sama dengan VCC. Nah, berarti tegangan masukan maksimal sama dengan VCC atau 5 volt. Nah, kalau menggunakan cara pertama ini ya berarti kita menggunakan cara default-nya. Tegangan kisaran masukan 5 volt. Tapi kita masih diberi kesempatan jika nanti tegangan kisaran masukan mau diperkecil, itu bisa dengan cara menggunakan mode rasiometrik. Nah, ini kalau menggunakan cara ini allows a voltage less than 2.5 volt DC. Jadi nanti kita bisa menggunakan VRF per 2 itu kurang dari setengah dari VCC. Ya, kalau lebih tidak diperkenankan ya, tidak boleh kalau lebih. Tapi kalau kurang itu boleh. Nah, sehingga kita nanti dengan cara ini bisa memaksimalkan ketepatan dari ADC. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan tegangan masukan 0 sampai 1 volt, nah maka VRF per 2 sama dengan 0,5 volt. Nah, itu. Nah, ini salah satu kelebihan ADC yang menggunakan seri ADC 0804 ya. Sehingga kita kenapa menggunakan IC ini? Karena IC ini mempunyai kelebihan itu. Nah, bagaimana kalau nanti satu saat kita menggunakan ADC IC lain? Nah, nanti silakan dilihat di datasheet-nya. Karena setiap ADC nanti akan mempunyai kisaran tegangan masukan yang berbeda-beda. Jangankan ADC seri lain, ADC seri ini pun nanti kalau menggunakan produk yang berbeda, maksudnya produk berbeda itu IC-nya menggunakan keluaran pabrik yang berbeda, nanti mungkin ada rangkaian yang sedikit berbeda. Kalau saya lihat yang di yang di Portos itu kalau nggak salah itu yang menggunakan National Semiconductor itu ya IC-nya ya. Nah, itu rangkaiannya. Kalau nanti menggunakan IC yang menggunakan dari Philips nanti mungkin akan berbeda juga rangkaiannya. Nah, ya, ada perbedaan sedikit gitu. Nah, bagaimana kalau nanti menggunakan microcontroller? Nah, kalau menggunakan microcontroller nanti ada settingnya tersendiri. Bisa menggunakan ini mengubah-ubah VRF, juga nanti bisa menggunakan program. Nah, nanti mungkin kalau di mata kuliah mikroprosesor mungkin akan sampai ke sana mungkin ya nanti ya. Nah, itu. Oke, ada yang tanya? Nah, sekarang kita kemarin sudah mencoba untuk melakukan konversi dari analog ke digital, dari tegangan analog ke digital menggunakan ADC 0804. Menggunakan ADC 0804 tetapi dengan mode absolut. Nah, sementara kalau kita lihat kemarin itu kisaran tegangannya itu kan maksimal hanya 1 volt ya, seperti yang kemarin sudah kita kerjakan itu ya. Nah, sekarang nanti, ya ini contohnya ini ya. Nah, ini kan cuma 400 mV, ini kan jauh dari 5 volt. Nah, ini kan akan tidak efektif kalau kita menggunakan konversi menggunakan cara absolut. Lebih efektif nanti kalau menggunakan cara rasiometrik.
Nah, sekarang nanti yang berikutnya, nanti coba nanti buatlah ini dengan konversi rasiometrik. Nanti akan kita bandingkan. Ya, kita bandingkan nanti ya hasilnya apakah lebih akurat ataukah tidak. Ya mungkin ini contohnya ini kan inputnya kan 400 milivolt. 400 milivolt dikonversi dari tegangan analog ke data digital menghasilkan di sini 00010100. Data ini nanti dikonversi ke tegangan analog lagi menggunakan DAC 0808 itu menjadi 392 milivolt. Nah, kan tidak tepat ya, ada sedikit pergeseran. Kenapa ada ketidaktepatan ini? Ya ini karena adanya resolusi. Resolusinya kalau di sini masih menggunakan konversi absolut berarti 19,6 milivolt. Berarti nanti kalau inputnya itu berubah 19,6, output baru berubah. Nah, sekarang coba nanti ini digunakanlah konversi secara rasiometrik. Berarti nanti ada yang diubah di sini. Ya, ada yang diubah di sini. Nah, ada yang diubah di sini. Nah, ini VRF per 2 ini kalau ini kan default-nya ya, kalau tidak dihubungkan ini berarti masih menggunakan default, yaitu 2,5 volt. Nah, kalau menggunakan default berarti konversinya 0 sampai 5 volt. Sekarang nanti VRF per 2 nanti jadikanlah 0,5 volt sehingga inputnya nanti berubah. Ini ya, outputnya ini ya, output ini berubah. Inputnya sama-sama 400 milivolt, tapi nanti outputnya akan berubah nanti. Outputnya berubah. Output ini akan mempunyai resolusi yang lebih rendah. Tadi berapa? 3,9 milivolt ya. Nah, itu. Sehingga nanti setiap input berubah 3,9 milivolt, output sudah berubah. Output sudah berubah, dan ini akan menghasilkan data yang lebih tepat sehingga nanti jika nanti dikonversi ke DAC, dikonversi dari sini ya, ini dari tegangan dari data masukan DAC ini kan keluaran ADC tadi masuk ke sini, sehingga nanti output ini akan lebih tepat. VRF per 2 di sini diubah, ya ini diubah, ya berarti VRF di sini juga diubah ya untuk tegangan analognya, untuk DAC-nya. Nah ini jangan lupa seperti itu. Nah kemudian ini itu mudah Pak kalau soal seperti itu. Iya, tinggal diubah ya. Nah, sekarang buatlah rangkaian ini itu menjadi rangkaian yang nanti itu siap untuk dibuat. Meskipun tidak akan kita praktekkan ya. Kalau zaman dulu pada waktu kurikulum lama ya ADC 0804 ini kita praktekkan untuk mengonversi tegangan analog ke digital ya. Merangkai IC ini ya menggunakan breadboard itu butuh waktu sekitar 1 jam lebih. Wah, ya seperti itu kok lama, itu kan berarti belum ahli. Enggak. Nah, mungkin tanyakan aja kepada teman-teman kemarin ya yang mencoba merangkai IC gerbang apa kemarin ya, gerbang NOT atau N gitu ya. Merangkai satu gerbang IC dengan breadboard itu ya. Ternyata butuh waktu lama juga. Dan ternyata juga ada beberapa yang harus mungkin diperhatikan ya, misalnya nanti ada jumpernya yang kurang connect gitu kan, itu troubleshooting seperti itu juga kadang-kadang butuh waktu yang lama juga. Nah ini hanya merangkai ini itu nanti butuh waktu hampir sekitar 1 jam itu biasanya itu ya. Nanti melihat kaki IC-nya, kemudian masang R-nya gitu ya, kemudian ada ini kapasitornya, nah kemudian ada switch-nya, ini data keluaran nanti dihubungkan ke sini gitu kan. Nah itu ternyata butuh waktu yang cukup lama. Nah itu. Nah kalau di kurikulum lama seperti itu, tapi di kurikulum baru ya praktikum digital. Kalau zaman dulu kan praktikum digital dan praktikum mikroprosesor itu berbeda. Sekarang jadikan satu biar lebih efektif ya. Praktikum digital dan mikroprosesor. Nah, nanti kalau yang sekarang ini nanti harapannya nanti untuk konversi ADC sudah menggunakan mikroprosesor. Meskipun demikian kita harus tahu juga bagaimana kalau merangkai menggunakan IC biasa. Nah, merangkai menggunakan IC biasa itu yang paling sulit ya, mungkin bukan yang paling sulit ya, tapi yang paling harus membutuhkan perhatian itu memberikan suatu tegangan. Loh, memberikan suatu tegangan kok sulit Pak? Ini
VRF per 2 itu diberi tegangan 2,5 volt. Kalau dengan cara ini ya, dengan cara absolut. Tapi di sini ada kemudian kalau ini dilepas pun ini sudah 2,5 volt karena defaultnya seperti itu. Tapi kalau kita harus memberikan tegangan 2,5 volt, ternyata mencari tegangan 2,5 volt itu kadang-kadang juga ya masih berpikir-pikir caranya bagaimana ini 2,5 volt. Apakah kita harus menggunakan power supply yang berbeda? Tidak efektif ya. Nah, maka kita nanti menggunakan pembagi tegangan. Nah itu. Kalau 2,5 volt, VCC 5 volt. Kita harus mendapat tegangan 2,5 volt. Caranya bagaimana? Ya, pasang aja R1, R2 sebagai pembagi tegangan gitu ya. R1, R2 nilainya sama, maka tengah-tengahnya 2,5 volt. Itu gampang. Tapi bayangkan, di sini harus mendapat tegangan 0,5 volt. Caranya bagaimana itu ya? Nah, nanti itu yang menjadi seni di elektro itu seperti itu. Bukan kesulitan ya, tapi seni ya. Ini anggap aja ini sebagai seni. Ini kan kayak semacam apa ya? Ya mungkin kayak semacam suatu kuis gitu ya. Itu bisa mendapat 2,5, bisa mendapat tegangan 0,5 volt. Ini caranya bagaimana ya? Oh, kita membagi tegangan, menggunakan pembagi tegangan. Ada R1, R2 untuk membagi tegangan. R1-nya berapa, R2-nya berapa? Kita utak-utak ya. Nah, kalau yang baik tentunya menentukan nilai R itu nanti kita bisa menggunakan rumus membagi tegangan. Yang kita utak-utik rumus itu nanti kita mendapatkan tegangan 0,5 volt di sini. Ada cara yang lebih mudah, Pak. Apa? Coba-coba aja pakai Proteus. Ya, kalau kita menggunakan Proteus mungkin masih bisa seperti itu, tapi nanti kalau praktek langsung, nah kan repot nanti ya. Nah ini, coba nanti di sini buatlah tegangan di sini 0,5 volt ya. 0,5 volt fix. 0,5 volt fix. Berarti kalau fix itu berarti nanti dengan cara menggunakan pembagi tegangan. Nah, silakan nanti di ya. Mungkin kalau ini ada perhitungannya di sini, nah mungkin nanti perhitungannya nanti ini menghitung supaya di sini menghitung nilai rangkaian, nilai komponen di pembagi tegangan R1 R2 biar ini mendapat 2,5 volt itu bagaimana caranya. Nah, ternyata ya kalau tahun kemarin itu memang ternyata caranya bermacam-macam gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu malah bagus seperti itu ya. Nanti akan kita bahas nanti bagaimana cara paling mudah. Oh, gampang, Pak. Bisa gimana? Menggunakan variabel resistor. Ya, oke. Kalau variabel resistor itu nanti digunakan jika tegangannya itu benar-benar tidak bisa tepat 2,5 volt. Tidak bisa tepat 0,5 volt ya, itu baru menggunakan variabel resistor. Dan variabel resistor itu nanti yang betul itu setiap kali kita mengubah nilai posisi VR-nya, itu tegangan output-nya itu berubahnya cuma sedikit gitu. Contoh ya, kalau kita itu ya menggunakan fasilitas volume pada televisi gitu kan. Kalau kita memencet remote-nya itu kan berubahnya kan sedikit-sedikit gitu ya. Tidak kita naikkan satu strip langsung jadi keras sekali gitu kan enggak. Nah, yang bagus seperti itu. Boleh ini menggunakan VR, tapi VR nanti mengubahnya itu hanya khusus untuk menempatkan ini saja. Menempatkan ini berarti berubahnya itu sedikit-sedikit. Nah, itu. Boleh nggak apa pakai VR, tapi tentunya tidak hanya VR saja, tapi nanti VR plus nanti juga resistor. Jadi jangan terus VR langsung bisa memasukkan tegangan 0 sampai 5 itu jangan, tapi nanti VR-nya hanya mungkin kalau tanpa VR itu tegangannya 0,45 gitu ya. Nah, kalau dengan VR maka tegangannya 0,5. Nah, itu. Nah, ini apa? Seninya elektro tuh di sini nih kan. Ini sambil merancang-rancang rangkaian ini. Nah, berarti ini satu orang sudah bisa mengerjakan dengan benar semuanya sama semua nah, hasilnya ya. Karena tegangannya sama-sama 0,5 volt. Oke, nggak apa. Ini nggak apa kalau yang itu. Nah, terus yang ini. Nah, ini 400 milivolt. Ya. 400 milivolt. Ini itu kan generator DC ini ya. Maksudnya kalau di simulasi ini kita bisa menggunakan generator DC. Nah, sekarang ini nanti juga diubah menggunakan VR. Ini generatornya di sini ini kan voltmeternya ya. Nah, nanti ini kita coba untuk membangkitkan tegangan yang dimasukkan ke sini juga menggunakan suatu variabel resistor.
Contohnya ini 400 milivolt. Nah, berarti ini kita geser-geser di sini VR-nya, nanti bisa keluar 400 milivolt. Nah, ini juga coba nanti dibuat ini menggunakan variabel resistor ya. Jadi ini tugas ini coba kita kembangkan ya, coba kita kembangkan dengan cara mengubah dari konversi ini kan masih menggunakan konversi yang menggunakan absolut. Nah, nanti kita ubah menggunakan rasio metrik sehingga nanti outputnya itu akan lebih presisi, output data digitalnya, sehingga nanti di sini tegangan keluaran nanti diharapkan akan benar-benar sama dengan tegangan masukan untuk ADC-nya. Nah, mengubah ke mode rasio metrik itu dengan cara ini tadi ya, menjadikan di sini ADC ini hanya mengonversi tegangan dari 0 sampai 1 volt saja. Berarti di sini VRF per 2 dijadikan setengah volt. Pakai pembagi tegangan. Dan VR kalau perlu, kalau bisa tanpa VR ya nggak jadi masalah ya, tanpa VR saja kalau maunya bisa. Nah, kemudian di sini inputnya ini kan input tegangan analog yang dimasukkan sesuai dengan nomor NIM-nya. Nah, ini kan juga suatu generator. Nah, ini kan juga generator ini itu kan juga mestinya kan nanti generator itu kan kita tidak mungkin menggunakan power supply yang lain. Power supply cukup satu aja, yaitu 5 volt untuk ini. Nah, ini nanti dapat dibangkitkan menggunakan pembagi tegangan juga. Contohnya kita membuat tegangan 400 milivolt. Kalau ini kan tadi 500 milivolt atau setengah volt, nah ini sekarang di sini 400 milivolt. Nah, berarti di sini nanti bangkitkan tegangan 400 milivolt dengan cara menggunakan pembagi tegangan. Pembagi tegangan masukkan ke sini, kemudian nanti bisa ditempatkan menggunakan variabel resistor. Nah, itu. Nah, berarti ini kan kita sambil mengingat-ingat itu materi mata kuliah mungkin ini dulu di itu ya, rangkaian listrik ya. Di rangkaian listrik itu kan juga ada ya. Atau mungkin di teknik elektro dasar mungkin. Nah, itu kan ada dulu ya, pembagi tegangan. Nah, jadi meskipun nanti kita sudah menggunakan IC digital, tapi kita pada hakikatnya nanti tetap akan menggunakan materi-materi yang ada sebelumnya. Misalnya nanti tadi itu kita menggunakan pembagi tegangan, nah berarti kita nanti juga harus menggunakan materi-materi yang ada di mata kuliah berikutnya. Dan memang ya seperti itu, kalau kuliah itu terus tidak berarti materi yang sebelumnya itu terus ditinggalkan, itu jangan ya. Tapi nanti materi yang sebelumnya tetap kita gunakan. Nah, itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan ya, saya harapkan nanti setelah dari sini kan kalian akan mendapatkan suatu ADC ya, paling enggak simulasi itu ya, yang nanti akan siap untuk digunakan gitu ya. Nah. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini untuk materi kita? Nah, kemudian ini. Kemudian ada satu lagi yang kalau kita lihat di simulasi ini itu kan ada sesuatu yang mengganjal di sini. Ya, ini ya, berarti ini kan kalau ini kan masih belum real ya. Kalau ini jadi pembagi tegangan kan sudah lebih real. Kemudian ini digunakan pembagi tegangan juga sudah menjadi real gitu kan. Artinya kalau mau diaplikasikan itu kan sudah lebih mendekati kenyataan. Nah, sekarang berikutnya ada satu lagi di sini itu yang mungkin juga belum dapat dibuat real, yaitu yaitu tentang saklarnya itu. Nah, di sini kita masih menggunakan saklar yang nanti itu harus kita pencet pada waktu akan melakukan konversi. Nah, ini kan sesuatu yang yang tidak lazim gitu ya. Masa setiap kali kita nanti mau mendapatkan data keluaran harus dipencet saklarnya, kan ini kan tidak lazim itu. Nah, supaya lebih lazim bagaimana? Nah, ini supaya lebih lazim kita bisa menggunakan saklar yang otomatis yang nanti akan memencet sendiri. Nah, ini yaitu apa?
Ya, oke. Ya, mungkin ada yang sudah menggunakan ini ya dulu pada waktu SMK ya, IC 555. Nah, ini merupakan IC yang sangat terkenal ini ya, IC 555 ini ya. Ya, IC ini itu sudah banyak digunakan, bahkan oleh orang-orang yang bukan dari TE. Nah, ini. Jadi nanti jangan 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 sampai kalah nanti dengan yang dari yang bukan TE ya. Sebentar ini full screen, full screen, full screen, ada full screen ya. Oke, oke nggak, ya udah kalau nggak ada. Oke. Nah ini IC 555 ini IC yang sangat umum. Bahkan itu tadi ya sering digunakan oleh orang-orang yang bukan dari teknik elektro. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau oh butuh apa tuh? Oh saya tuh butuh timer. Wah udah pakai IC 55 aja. IC 555 rangkanya ada tinggal tinggal pasang. Nah IC ini sudah sangat terkenal ini ya. Meskipun nanti harus dicek dulu nanti kalau kita mau menggunakan, kita nanti akan menggunakan IC yang produk dari apa? Dari Texas Instruments, dari Nasional, atau dari Philips. Nanti kadang-kadang ada sedikit perbedaan di datasheet-nya. Nah, IC 555 itu nanti kita gunakan untuk pembangkit clock. Ini untuk pembangkit clock. Nah, ini internal IC-nya. Internal IC-nya seperti ini. Nah, kemudian ini jadi IC ini nanti ada beberapa komponen di dalamnya itu yang nanti itu sebenarnya itu merupakan komponen yang mestinya kita juga familiar ya. Di antaranya nih flip flop ya. Output stage ini kan outputnya. Komparator itu pembanding tegangan. Ini ada komparator. Ini ada transistor PNP, kemudian ada resistor di sini. Ya. Jadi IC ini itu nanti hanya berfungsi sebenarnya cas dan discharge. Cas kapasitor, discharge. Cas kapasitor, discharge. Ya. Nah, kalau kita mengecas kapasitor itu kan butuh waktu. Discharge juga butuh waktu. Nah, itu. Nah, ada jeda waktu itu digunakan untuk membangkit clock. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kita bisa mendapatkan, ada nggak ini grafiknya? Grafik membangkit clock. Nah, ini ya kita bisa mendapatkan clock seperti ini. Clock ini seperti ini. Nah, ini clock, yang ini juga clock. Ya. Yang ini ya ini bukan clock karena ini bentuknya segitiga. Nah, bedanya apa antara yang atas dengan yang bawah? Ya. Kalau yang atas ini kan clock dengan siklus kerja di atas 50%. Ya, ini height-nya kan tinggi, height-nya panjang, low-nya itu pendek. Yang bawah itu siklus kerjanya kurang dari 50%. Height-nya itu pendek, low-nya itu panjang. Nah, IC 55 bisa digunakan untuk membuat clock seperti ini. Dan suatu saat pembangkit clock ini itu nanti tidak berupa IC 55, tapi kalau kalian butuh, kalian cukup menggunakan microcontroller. Wah, apa bisa Pak? Bisa saja. Microcontroller juga bisa digunakan untuk membangkit clock seperti ini. Nanti ada caranya. Dengan berbagai kisaran frekuensi dan berbagai kisaran duty cycle. Nah, itu. Nah, bedanya nanti kalau menggunakan IC 555, kita nanti mengubah nilai R dan C-nya untuk mengubah frekuensi. Kita juga bisa mengubah R dan C untuk mengubah duty cycle. Tapi kalau menggunakan microcontroller, ya berarti kita nanti hanya mengubah programnya saja. Nah, ini IC 555. Kemudian apakah, nah ini ya, ini operasinya nanti dapat dilihat. Ini juga sudah ada rumusnya. Wah, ini kan kalau apa ya? Kalau orang yang sudah terbiasa membaca datasheet itu kan, kalau melihat datasheet yang panjang, ini sampai berapa halaman? Sampai 27 halaman itu kan langsung tahu. Oh ini cara menggunakannya bagaimana? Oh langsung kepada tadi ya skematiknya, langsung sampai pada ini, langsung kepada gambar rangkaian minimalnya, dan langsung kepada rumusnya. Wah ini rumusnya. Nah berarti kita bisa mengeset T1 itu berapa, T2 itu berapa, sehingga nanti kita akan mendapatkan periode. T1 itu
output high, durasi waktu saat outputnya itu berlogika high, T2 itu durasi saat outputnya berlogika low, sehingga kita bisa mendapatkan periodenya seperti ini. Ini periodenya. Ini periode, kemudian ini ya kalau frekuensi berarti seper periode gitu ya. Ini rumusnya. Nah, ini sudah gampang ini. Nanti tinggal digunakan itu. Tinggal kita set RA, RB, kemudian C-nya. Nah, kalau sudah nanti kita bisa mendapatkan frekuensinya. Duty cycle ya tergantung dari perbandingan RA dan RB-nya. Ya, duty cycle-nya. RA, RB-nya seperti itu. Nah, ini. IC ini juga dapat dijalankan secara free running ya. Free running. Berarti free running itu berarti jalan sendiri. Ya. IC ADC itu default-nya tidak bisa free running. Ya, kalau ADC tidak bisa free running. Kok nggak bisa bagaimana? Ini coba aja ini. IC ini itu hanya bisa mengonversi kalau ini kita pencet saklarnya. Kita pencet saklarnya, nanti IC ini bisa mengonversi tegangan analog di sini ke data digital di sini. Kalau ini tidak kita pencet, ya nggak akan jalan. Karena memang IC ini itu butuh suatu komen untuk memulai konversi. Jadi ini tidak free running ini ya, tidak free running. Kalau dia jalan harus dipencet saklar di sini. Nah, agar free running, maka ini harus dipencet secara periodik. Dengan tangan gitu ya, boleh aja. Tapi kalau dengan tangan nanti kan sampai lama-lama mencetnya. Dengan tangan mencetnya berapa kali per detik ya? Mungkin 1 kali per detik gitu ya. Kalau 1 kali per detik nanti, wah nanti kan iya kalau datanya input tuh berubah-ubah terus, outputnya masa berubahnya ya 1 kali per detik kan aneh kan? Nah berarti mencetnya ini ya kalau bisa ya jangan 1 kali per detik, mungkin 1 detik itu 10 kali gitu. Wah mampu nggak tangannya gitu. Nah sekarang biar ini dapat terpencet otomatis, maka gantilah ini switch ini dengan switch yang merupakan rangkaian mikro mechanical elektronik. Mikro mechanical elektronik. Ya. Kalau sekarang kan sudah banyak IC itu ya, yang disebut IC MEM itu ya, mikro mechanical elektronik sistem gitu ya. Contoh yang sering digunakan kan sensor-sensor ya. Kalau zaman dulu sensor itu giroskop yang di pesawat itu kan giroskop itu kan menggunakan kayak suatu poros yang berputar 3D gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menggunakan MEMS, Micro Electronic Mechanical System. Nah, ini juga nanti ada saklar yang itu sebenarnya saklar mekanik, tetapi ukurannya itu mikro. Nah, nanti cari aja nanti IC-nya ya. Jadi nanti itu dia bisa on off gitu ya. Tapi cepat sekali. Mekanik, sistemnya mekanik ya, kayak relay itu. Tapi karena ukurannya mikro, maka dia bisa on off mungkin satu detik 1000 kali itu bisa. Nah ini kan beda dengan relay. Kalau relay itu kan terbatas ya, 1 detik mungkin hanya ya paling cepat mungkin 1 detik itu 5 kali gitu ya. Itu kan udah sangat cepat sekali gitu ya. Kalau yang MEMS itu bisa 1 detik mungkin 1000 kali bisa ya, 1 kHz ya frekuensinya. Nah ini gantilah dengan tadi itu, dengan switch elektronik tadi itu, dengan switch mechanical electrical system gitu tadi itu. Nah ini. Nah switch tadi itu nanti on off. On off-nya bagaimana? On off-nya itu menggunakan pulsa dari sini. Nah ini kan tadi ini kan. Nah ini kan on off, gitu kan. Nah ini. Jadi output on kemudian off, output on kemudian off. Ini. Nah ini nanti masukkan ini kan keluaran dari IC 555 ya. Nah ini masukkanlah ke saklar mekanik tadi itu, ke saklar mikro mechanical tadi itu. Nah sehingga saklar tadi itu nanti bisa menghidupmatikan ini ya, saklar seperti ini. Berarti nanti ini kan yang di sini itu kan bisa connect tidak. Nah itu. Nah coba seperti itu. Nanti ya mungkin nanti kalau satu orang sudah bisa mengerjakan, yang lainnya juga sudah bisa ya. Tinggal copy gitu ya. Ya oke lah nggak apa-apa. Ya. Tapi tentunya saya akan menghargai mungkin rangkaian yang unik ya. Mungkin nanti
Nah, kalau ini kan contohnya ini ya, ini rangkaiannya meskipun base-nya sama, tapi kan sudah dibuat sedikit unik ya. Yang ini kan contohnya ini ya, yang ini kan rangkaiannya kan tidak ada sub circuit-nya. Kalau yang ini kan ada menggunakan sub circuit, nah kan ya boleh, ini kan sudah merupakan suatu variasi. Ini menggunakan sub circuit, ini yang tidak menggunakan sub circuit. Kalau ini tadi, oh ya sama menggunakan sub circuit ya. Nah, karena ini rangkaiannya sudah kompleks, ya nanti ya silakan aja kalau kalian tidak menggunakan sub circuit asal bisa menata komponen, silakan. Tapi memang bagusnya kalau menggunakan sub circuit ya. Sehingga nanti ada ini ada circuit sub circuit untuk di AC, sub circuit untuk ADC-nya, mungkin nanti sub circuit untuk apa itu? Untuk pembangkit clock-nya tadi menggunakan 555 atau sub circuit itu dimasukkan ke sini juga boleh gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi kita nanti di sini coba akan mengimprove, akan memaksimalkan kemampuan dari ADC 0804, juga memaksimalkan dari akurasinya. Dengan cara tadi itu untuk ketepatannya dibuat lebih tinggi dengan cara menggunakan konversi rasiometrik. Ya. Ini setengah volt di sini, kemudian nanti setengah volt dari pembagi tegangan, ini juga nanti dari pembagi tegangan yang pertama, kemudian menjadikan rangkaian ini itu nanti lebih realistis, yaitu dengan tidak menggunakan saklar manual seperti ini, tapi menggunakan nanti satu micro electrical mechanical system yang bisa menggunakan switch micro mechanical gitu ya, yang nanti dikendalikan oleh IC 555. Nah, nanti silakan dicoba. Mungkin nanti untuk hasilnya mungkin akan mendekati sama. Oke, nanti saya akan nilai, tetapi nanti harapannya nanti minggu depan nanti kalian mungkin ada beberapa saya beri kesempatan nanti untuk menjelaskan kepada teman yang lain. Nah, itulah salah satu keunggulan dari engineer itu kan bisa menjelaskan ya. Jadi kalau punya ilmu itu jangan dipakai sendiri, tapi jelaskan kepada orang lain. Setiap ilmu kita nanti bermanfaat untuk kebaikan, kita kan akan mendapat amal jariahnya gitu kan. Nah, kan seperti itu, doktrinnya kan seperti itu ya. Tapi nanti kalau nanti kalian di suatu perusahaan gitu ya, kalian pintar tapi tidak pernah menjelaskan yang lain, ya tidak akan banyak gunanya. Seorang manajer itu kan ya selain dia menguasai materi, tapi bisa menjelaskan ke orang lain. Bahkan kadang-kadang penguasaan materinya tidak bagus, tapi bisa menjelaskan ke orang lain, itu lebih bagus daripada penguasaan materinya bagus tapi tidak bisa menjelaskan ke orang lain. Nah, untuk itu nanti minggu depan nanti coba nanti kalian selain merancang apa ya rangkaian seperti ini, ya saya kira bukan merancang ya. Oh, kalau yang ini ya pembagi tegangan mungkin merancang ya, kalau pembagi tegangannya menghitung nilai R-nya itu ya. Kalau apa rangkaian dari IC ini kan sudah ada rangkaiannya ini ya, tinggal nanti. Nah, ini kan dari rangkaiannya. Tinggal nanti RL ini ada RARB, tinggal ini sudah ada RARB sudah ada di sini. Nah, RARB tinggal tentukan aja bisa. Oke. Ya. Tapi di sini ya, meskipun di sini itu nanti tinggal digunakan, tapi tentunya ada sesuatu nanti yang akan dijumpai, mungkin yang tidak dibayangkan sebelumnya kalau kita belum mengerjakan. Nah, untuk itu nanti dicoba meskipun nanti sudah ada teman yang membuat sendiri, tapi dicoba untuk merangkai rangkaian ini meskipun masih menggunakan simulasi ya, kemudian mensimulasikannya, nanti akan ada sesuatu nanti mungkin oh ternyata kalau merancang itu seperti ini ya. Nah, itu. Demikian juga yang ini ya nanti. Yang ini kalau menggunakan pembagi tegangan. Nah, ini nanti juga akan ada sesuatu yang itu tuh nanti sebenarnya kadang-kadang feeling kita gitu ya. Contoh, kalau ini kita kemarin menggunakan pembagi tegangan, ini kita butuh tegangan 2,5 volt. 2,5 volt kalau kita gunakan pembagi tegangan, oh ini misalnya ini aja. Misalnya yang tadi itu. Nah, ini contoh pembagi tegangan kan seperti ini. Nah, ini kan pembagi tegangan ya.
Ya, ini contoh pembagi tegangan 5 volt. Ini kan 5 volt. 5 volt kita ingin mendapatkan di sini tegangan 2,5 volt. Karena kita kalau di sini kan masih ya. Ya. Nah, ini 2,5 volt yang kita butuhkan. Di sini VCC-nya atau VRF-nya itu 5 volt, maka kita gunakan pembagi tegangan di sini. Kalau ini mungkin mudah ya. Ini VCC 5 volt, kita butuh separuhnya. Kita butuh separuhnya, maka di sini cukup R di sini, di atas dan di bawah itu nilainya sama. Maka otomatis di sini itu separuhnya. Nilainya sama, tapi berapa nilainya? 1K? Kalau di 1K ini berarti 1K. Ini 2K, ini 2K. Atau 10K, 10K, 10K juga bisa. Nah, berapa tapi nilainya? Nah, itu kadang-kadang yang harus diperhatikan itu ya. Kita bisa menggunakan nilai di sini itu 1K, 1K itu boleh. Atau 2K, 2K itu boleh. Atau mungkin kalau ini 10K, ini juga 10K, boleh saja seperti itu. Tapi harus diingat, harus diperhatikan di sini. Coba, kalau kita menggunakan di sini, kalau kita menggunakan di sini itu 1K, 1K, berarti total resistansi itu 2K di sini ya. Ini kan seri ya. 2K tambah 100, tapi kan 100 kan kecil ya, anggap aja 2K totalnya ya. 2K. Oke, berarti power yang bekerja di sini itu berapa? 5 volt tegangannya, resistansi 2K. Powernya sama dengan berapa? V kuadrat per R. V kuadrat 25 per R. R-nya berarti 2K kuadrat sama dengan 4 mega. Berarti 25 dibagi 4 ya. 25 dibagi 2K. 25 dibagi 2K sama dengan 12,5 mili. Nah, berarti di sini bekerja itu power 12,5 mili. Itu kalau kita menggunakan ini 1K, 1K. 12,5 miliwatt bekerja di sini. Oke, ya nggak apa-apa. Ini berarti di sini ada power yang terdisipasi di resistor ini 12,5 miliwatt. Coba cek power untuk IC ADC. Oh, ternyata IC ADC itu powernya hanya 20 miliwatt. Nah, itu kan ya mungkin kalian bisa berpikir ya, ADC-nya 20 miliwatt, ini 12 miliwatt. Nah, kok ini kok hampir sama dengan ADC-nya ya? Nah, kan rugi tuh kita. Ya, ADC mengkonsumsi power 20 miliwatt misalnya ya. Di sini mengkonsumsi power 12 miliwatt. Ya, masa cuma pembagi tegangan kita butuh 12 miliwatt, hampir sama dengan ADC, ya kan aneh tuh itu. Nah, untuk itu di sini harus kita besarkan R-nya. Jangan 1K 1K, tapi mungkin 2K 2K. Kalau 2K 2K berapa ya? Hitung aja. 2K 2K berarti 4K, berarti ini kan ini 5 volt dibagi 5 volt kuadrat, 5 kuadrat dibagi 4K, berarti 25 dibagi 4, nah kan lebih kecil powernya. Nah, itu. Jadi meskipun ini cuma bagi tegangan sederhana, tapi coba pikirkan powernya juga ya. Jangan sampai power ini lebih besar daripada power yang dikonsumsi oleh IC. Ya kan rugi kita. Ya, kalau menggunakan VCC dari power supply mungkin nggak jadi masalah ya. Tapi kalau VCC itu nanti dari baterai, ya ini kan lebih akan cepat boros. Nah, ya. Nah, untuk itu ini jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil. Tapi juga jangan terlalu besar. Wah, saya ingin 1 M, 1 mega, 1 mega. 1 mega mungkin nggak akan jalan ya malah. Loh, kenapa? Ini kan hemat power, Pak. Kalau ini 1 mega kan harusnya kan kecil. Berarti power yang terdisipasi kan kecil di sini. Ya, betul. Tetapi jangan lupa di sini itu VRF per 2 ini juga mengkonsumsi arus. Ini juga ada arus yang masuk ke sini. Kalau ini 1 M, 1 mega, 1 mega, nah nanti di sini kalau ditarik arus ke sini, nanti tegangannya tidak akan tepat 2,5 volt lagi di sini. Nanti akan turun. Nah, nanti dicoba aja mungkin ya. Dihitung menggunakan rumus pembagi tegangan
R-nya saya naikkan ya. Misalnya nanti ketemu rumus pembagi tegangan. Oh, ternyata di sini itu R-nya 1K, di sini 9K misalnya. 1K 9K. Kalau mau saya ganti 10K 9K, 90K kan juga tetap sama toh. Mestinya ya secara teori ya, tapi coba aja diganti. Yang tadi 1K, ini 9K, diganti 10K, 90K. Tegangannya kan berubah. Kenapa? Karena ada arus yang masuk ke sini sebenarnya. Nah, itu. Nah, karena kalau kita membuat pembagi tegangan kadang-kadang itu tidak tepat, ya, meskipun secara rumus itu tepat, tapi karena ada arus yang masuk jadi meleset, nah maka kita pasang variabel resistor di sini. Jadi ini itu hanya digunakan untuk menempatkan tegangan, bukan untuk membagi tegangan. Ya. 5 volt, 2,5, maka resistornya adalah kita set 2K, ini 2K. Secara teori tepat 2,5 volt. Tapi mungkin tidak akan tepat karena ada arus yang masuk ke sini. Nah, sehingga kita pasang VR di sini. 100 ohm gitu ya. Ini kecil aja VR-nya. Nah, VR ini hanya untuk menempatkan. Kalau tadi mungkin ini kita pasang langsung, ini tegangan yang masuk ke sini itu bukan 2,5 tapi 2,49 gitu ya. Ini digeser pakai R ini supaya tepat 2,5 volt. Nah, jadi VR di sini itu tidak untuk membagi tegangan secara langsung, tapi ini hanya untuk menempatkan tegangan. Nah, itu konsep VR itu seperti itu. Ya. Jadi nanti jangan salah ya, konsep VR itu seperti itu. Jadi ya kalau kalian lihat itu ya di rangkaian-rangkaian yang mungkin rangkaian yang cukup kompleks ya, misalnya rangkaian apa transmitter gitu ya, apa pemancar itu kan kadang-kadang ada VR-nya, itu kan VR-nya kan hanya untuk menempatkan itu, bukan untuk membagi tegangan yang nanti dapat menyebabkan perubahan output yang sangat kompleks, yang sangat besar ya, tapi hanya untuk menempatkan, hanya menggeser outputnya, bukan mengubah output secara besar tapi menggeser saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, demikian juga nanti untuk yang tadi itu di sini kalau nanti menggunakan VR ya boleh-boleh saja, tapi nanti VR nanti digunakan hanya untuk menempatkan tegangan. Pakai VR boleh, di sini pakai VR juga boleh. Nah itu. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang tanya? Jadi ini besok nanti disiapkan karena ini tugas, nanti boleh nanti kerjasama dengan yang lain juga, tapi nanti saya harapkan nanti bisa memberikan satu pencerahan ke yang lain. Ya, karena seorang engineer itu nanti tidak ilmunya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain mestinya ya, diberikan ke orang lain, diinformasikan ke orang lain ya. Oke, ada yang tanya sampai di sini? Nanti saya tunggu untuk hasilnya. Yang kemarin itu sudah saya nilai yang memang kebanyakan sama nilainya, cuman ada berapa mungkin yang ya, yang kemarin itu NIM-nya belum diganti ini sehingga masih menggunakan NIM temennya ya kan, ketahuan kalau cuman copy dari temennya ya. Nah, kalau yang besok nanti kita masih kita perbaiki ini ya sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, kemudian nanti kita dukung juga nanti dengan apa penampilan kalian ya, tidak perlu lama-lama ya, mungkin 5 menit maksimal gitu ya, atau kalau bisa mungkin lebih cepat lagi memberikan pencerahan ke orang lain tuh jangan lama-lama. Jangan sampai misalnya sampai setengah jam gitu hanya untuk menjelaskan ADC gitu kan, nanti kan yang mendengarkan sudah jemu sendiri gitu ya, sehingga tidak masuk ilmunya. Ya, ini jam 9.20 karena saya ada rapat jam 9.30 ya. Ini saya akhiri sampai sekian, tapi sebelumnya kalau ada yang mau tanya nanti silakan. Presensi sudah ada di sini ya, sudah presensinya sudah multi session ini ya, sehingga nanti dapat digunakan. Nah, ini ya. 7 sampai 14 saya masukkan ke sini ya. Kemudian oh ya ini tadi ternyata ya 8.15 kalau belum saya mulai dan ternyata Zoom-nya belum bisa mulai ya. Nanti coba saya set nanti sehingga nanti karena tadi untuk masuk ke Zoom ternyata juga butuh waktu ya, mungkin jaringannya sehingga nanti saya harapkan untuk mulai minggu depan nanti kalau 8.15 nanti kalau ada yang masuk sebelum ini sudah bisa saya harapkan nanti ya, sehingga nanti tidak lama menunggu yang lain. Oke, sampai di situ kita jumpa minggu depan. Ada yang tanya sekali lagi? Ya, kalau tidak ada, oke, yang untuk yang praktikal. Izin bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Pak, jadi misal
Mas siapa ini? Mas Robi. Ya, Mas Robi ya. Pak. Ya. Nah. Kalau misal ada 2 ground itu dijadiin satu gak masalah, Pak? Ground ya. Ground untuk IC ADC. Ya, analog ground, digital ground ini nggak jadi masalah. Analog ground, digital ground jadi satu tidak jadi masalah. Nah, kalau yang sering itu ini ya, V-in plus, V-in main ini kan dihubungkan ke ground. Tapi nanti suatu saat kita V-in main tidak dihubungkan ke ground itu juga bisa. Kalau nggak salah di diktar itu ada ya, yang V-in main tidak dihubungkan ke. Coba nanti dibaca itu dikatnya di bagian 6.33 itu ya. Pengaturan kisaran secara rasiometrik gitu ya. Nah, itu ground-nya tidak ground ini ya. Ini ya. Yang ini itu tidak jadikan satu. Nah, itu bisa. Ya, tapi pada hakikatnya ini ground analog sama digital itu jadikan satu tidak jadi masalah pada hakikatnya. Ya. Kalau ini tidak jadi ini ground yang digital ini kan untuk ground yang ini ya. Jadi data digital itu kan ini ada 0, 0, ini 1, ini kan tegangannya 0, ini kan tegangannya 1, tegangannya 5 volt, ini kan referensinya ke ground digital. Kalau ini referensinya ke ground analognya gitu. Nah, itu. Oke, gitu Mas Robi. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada yang lain mungkin yang tanya? Oke, kalau nggak ada, oke ya. Saya kira sampaikan kita jumpa minggu depan. Semoga nanti tetap dalam kondisi sehat walafiat dan kita bisa menuntut ilmu dan tetap untuk berjuang mengembangkan ilmu teknik elektro ya. Karena memang negara kita kalau elektronya termasuk yang ketinggalan ya. Kita selama ini hanya konsumsi ya. Harapannya kita nanti suatu saat bisa ikut juga merancang ya perangkat-perangkat elektro yang ada di sekitar kita, tidak hanya sebagai konsumen saja kita, negara kita. Oke, harapannya seperti itu. Oke ya, saya kira sampai sekian, sampai jumpa minggu depan.